Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Widianto dengan NIM 2011020046 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama tentang bab 1, yaitu tentang bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai B2. Jadi untuk bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai B2 ini itu dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama kesalahan bidang fonologi. Apa sih itu bidang fonologi? Yaitu kesalahan yang terjadi karena mengucapkan kata yang salah gitu. Mungkin disebabkan masih terbawa logat B1 atau bahasa daerah gitu. Contoh dari fonologi itu kata malas yang diucapkan menjadi males gitu. Jadi yang perbedaannya itu cuma A dengan E gitu. Yang seharusnya itu kalau malas itu benar, sedangkan males itu masih logat daerah gitu. Yang kedua bidang leksial. Apa sih itu leksial? Leksial yaitu kesalahan yang terjadi karena unsur-unsur yang leksikal bahasa dan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena pengaruh bahasa yang dikuasainya. Contoh kata minder. Minder itu masih terbawa bahasa yang dikuasainya gitu, yang artinya rendah diri. Yang kedua karena tujuan bergaya seperti oke bos, siap bos, good, you itu kan masih terbawa ke bahasa Inggris gitu. Jadi nyampur ke bahasa Indonesia. Yang ketiga karena untuk kesopanan seperti nyuwun sewu pak, itu kan bahasa Jawa, nyuwun sewu. Yang ketiga untuk kesalahan bidang morfologi. Morfologi yaitu kesalahan karena kuatnya B1 atau bahasa yang sudah dikuasainya gitu. Contoh mereka lama tidak ketemu gitu. Ketemu itu sehari-hari, yang kalau benarnya itu bertemu, bahasa Indonesianya bertemu. Yang keempat kesalahan bidang sintakis. Kesalahan ini karena pengaruhnya B1 atau interlingual dan faktor dalam B2 sendiri. Contoh interlingual ya. Bukune itu masih termasuk interlingual. Lalu untuk contoh intralingual itu kesalahan yang menempatkan subjek seperti kalimat ini ya. Di dalam masyarakat Madura seharusnya kata depan di itu dihilangkan karena apabila letaknya tersebut fungsi subjeknya itu jadi kacau gitu. Lanjut untuk bab yang kedua, efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Jadi untuk yang pertama ini fungsinya fungsi informasi. Jadi contoh jika seorang kepala desa atau biasa kita sebut pemimpin itu disegani oleh masyarakatnya, maka pemimpin yang harus menyampaikan informasi gitu. Jadi untuk jabatan yang lebih tinggi gitu. Penyampaian informasi ini bukan sekedar menyampaikan informasi apa adanya, jadi harus ada tujuannya gitu. Untuk informasi ini harus disampaikan kepada masyarakat atau bisa jadi ke orang lain yang tujuannya itu jelas, bukan ke masyarakat saja. Lanjut fungsi ekspresif. Contoh yang tadi pemimpin ya,
kepala desanya itu jangan sekali-sekali mengucapkan kalimat yang sifatnya berdasarkan semata. Jadi dipikir terlebih dahulu. Contoh, kepala desa atau pemimpin sedang dalam keadaan bahagia, maka tanpa memperhitungkan kemampuan langsung menjanjikan hadiah-hadiah itu. Jadi tidak mengukur diri sendiri dulu gitu. Nggak dipikir, asal ngomong. Untuk yang ketiga, fungsi direktif. Jadi seorang pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja bersama guna mencapai kemajuan bersama. Jadi seorang pemimpin ini tidak mampu memimpin, biasanya semuanya pekerjaan ditangani sendiri. Hal yang demikian ini menunjukkan kemampuan manajemen pemimpin tersebut itu sangat lemah. Jadi jika pemimpin itu tidak bisa memimpin, jadi tidak bisa bertanggung jawab, itu kemampuannya lemah. Jadi untuk kalau kemampuannya ini sedikit atau lemah, itu kedepannya bakal sulit menjadi pemimpin yang baik untuk anggotanya. Agar pemimpin ini mampu menggerakkan orang-orang, maka harus menggunakan kata-kata yang jelas. Jadi persuasif, itu mengajak orang jadi bisa dipercaya. Untuk yang keempat, fungsi estetis, itu seorang pemimpin untuk estetis ini, memimpin memiliki rasa estetis yang tinggi, biasanya tercermin dari dirinya sendiri yang serba indah atau menyenangkan. Untuk mencapai nilai estetis yang tinggi tidak harus dengan biaya yang tinggi. Agar seseorang itu menjadi simpati atau menarik orang tersebut, tidak harus memakai pakaian yang mahal atau dengan perawatan yang tinggi, itu jangan, asalkan rapih, itu ya biar dinilainya lebih percaya. Untuk fungsi fatis, itu sendiri itu bahasa yang diperlukan agar pembicara pemimpin itu diperhatikan bawahannya atau minimal ya didengarkan oleh anggotanya gitu. Jika suatu ketika pembicaraan pemimpin tidak diperhatikan oleh bawahannya, pemimpin itu jangan langsung mengatakan kayak emosi gitu ya, langsung hai kalian, itu kan bersifatnya membentak. Itu justru anggotanya atau diajak bicaranya itu ikutan emosi, jadi tidak tercapai. Lanjut untuk bab yang ketiga, yaitu psikologi kalimat. Psikologi kalimat ada beberapa macam kalimat, diantaranya kalimat yang berputar-putar. Di dalam latar belakang disebutkan bahwa seseorang yang apabila berbicara kalimatnya berputar-putar sehingga si pendengarnya itu sulit untuk menangkap apa isi pembicaraan tersebut, terbelit-belit. Jadi pendengarnya itu bingung apa yang dibicarakan. Terus untuk yang kedua, kalimat yang tidak gramatikal. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai adanya seseorang yang pada waktu berbicara di dalamnya banyak kalimat yang tidak gramatikal. Apabila yang dihubungkan dengan otak, itu menandakan bahwa orang tersebut mungkin mempunyai luka atau sakit di bagian otak yang sebelah kiri gitu. Jadi agak nyambung. Dengan hasil yang penemuan dari Dr. Paul Broca, jadi ya dari hasil penemuan tersebut menyebutkan bahwa luka dan sakit pada bagian depan atau yang sebut kita anterior atau otak sebelah kiri manusia akan mengakibatkan artikulasi kata yang kurang terang atau kurang jelas dalam pelafalannya. Kalimat-kalimat yang tidak gramatikal dan tidak lancar dalam berbicara.
jadi nggak jelas gitu. Ketiga, kalimat yang menyakitkan hati. Nah, ini banyak nih kalimat menyakitkan hati, apalagi orang yang pacaran itu gampang banget baper, dibawa perasaan. Jadi untuk seseorang yang apabila berbicara kalimatnya itu banyak menyakiti hati, jadi langsung dibawa emosi, atau dibawa sedih juga bisa, dibawa marah, itu gampang banget kalau baper, dibawa perasaan. Jadi untuk gangguan emosi ini dalam hal ini itu artinya bahwa orang tersebut berbicara asal mengungkapkan apa yang menurut rasionya itu benar. Otaknya tidak lagi mampu memikir apabila kalimat-kalimat yang diucapkannya itu menyinggung emosi orang lain. Jadi dia tanpa sadar menyinggung orang lain. Jadi untuk orang-orang ini mungkin perlu dinasehati, maksudnya dalam artian dinasehati itu kamu itu jangan kayak gini gitu. Itu membuat orang sedih atau membuat orang marah gitu. Yang keempat itu perkembangan bahasa. Jadi perkembangan bahasa ini juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, makna bahasa dalam perkembangannya. Ya, bahasa merupakan suatu sarana yang paling sangkil yang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bahasa itu perlu. Itu tanpa bahasa kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan itu ada 4. Yang pertama pemahaman, yang kedua pengembangan, yang ketiga penyusunan, dan yang keempat ucapan. Kita mulai dari pemahaman dulu. Untuk pemahaman, kemampuan ini memahami makna ucapan orang lain. Jadi maksudnya maksud dari pemahaman tersebut, jadi kita harus memahami apa yang dibicarakan. Bisa juga melalui ekspresi, gerakan tangan, gerakan tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan. Untuk pengembangan, mengembangkan kosakata yang telah diterimanya. Pembendaharaan kata anak berkembang secara lambat dahulu pada usia kira-kira 2 tahun pertama, kemudian makin lama makin cepat pada usia sekolah itu sudah lancar. Jadi berkembang terus kosakatanya. Untuk penyusunan, jadi contoh kemampuan anak yang menyusun kosakata atau pembendaharaan kata yang telah dikuasainya sehingga menjadi suatu kalimat yang lebih rinci atau lebih kompleks, yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Biasanya ini umur 3, 4 itu udah mulai kosakatanya udah mulai lancar gitu. Udah ada kata-katanya. Untuk yang terakhir ucapan. Jadi contoh kemampuan anak yang mengungkapkan kata-kata yang telah dimilikinya sebagai hasil belajar melalui imitasi terhadap bunyi-bunyi yang didengar dari orang lain. Jadi biasanya kalau ini tuh sering meniru orang tuanya. Kadang-kadang apa kayak bunda, jadi anaknya itu mengikuti gitu. Tapi kadang kurang jelas. Lanjut untuk bab yang keempat, yaitu penulisan angka, akronim, dan bentuk yang dipisah atau dirangkai. Jadi untuk bab kali ini yaitu bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dalam suatu atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf.
apabila bilangan di awal kalimat itu tidak dinyatakan dengan satu atau dua kata, jadi susunan kalimatnya diubah, gitu, bisa diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf yang lebih mudah dibaca. Nah, untuk angka ini untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu juga bisa, nilai uang. Jadi angka ini bisa dipakai contohnya dalam menomori di bagian depan rumah berapa gitu. Jadi bisa dipakai. Ada lagi dalam perundang-undangan bisa, dalam akte bisa, kwitansi bisa gitu. Jadi untuk angka ini bisa kita pakai banyak yang dipakai. Dalam matematik juga iya bisa. Lanjut untuk singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf. Contoh Dr. Andes, Doktor, SPD, MPD. Jadi singkatan gelar. Lanjut untuk akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang ditulis dengan huruf yang kapital tanpa tanda titik. Contohnya contoh untuk akronim sendiri itu bisa nama, awal nama itu bisa, tapi tidak melalui tanpa tanda titik gitu. Lanjut imbuhan, ini bisa diserap dari unsur asing, isme, man, wan, atau wi. Itu bisa, ke juga bisa itu, in. Lanjut untuk bab yang kelima, yang terakhir, penggunaan tanda titik dan tanda koma. Oh iya, mohon maaf ini bukan yang terakhir, yang bab 5, yaitu penggunaan tanda titik dan tanda koma dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk tanda titik sendiri, pengertiannya itu, tanda titik adalah tanda baca yang dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Jadi tanda titik ini selalu di bagian akhir kalimat. Untuk tanda koma itu bisa menyatukan dua kalimat. Jadi untuk penggabungan dua kalimat. Untuk bab yang terakhir itu yaitu bab ke-6, yaitu karya ilmiah. Rangkuman karya ilmiah adalah karya yang ditulis atau karya seni yang dibuat atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah, itu berdasarkan diri pada adanya permasalahan. Jadi karya ilmiah sendiri itu bisa berupa penelitian juga bisa. Jadi udah tersusun dengan rapih, jelas, padat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari ke-6 materi tersebut. Mohon maaf mungkin dari kata-kata saya yang kurang pantas atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.